Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita bersyukur kepada Allah atas titipan nikmat. Kita memohon kepada Allah agar setiap nikmat yang kita peroleh menjadi sarana agar kita semakin bertakwa kepada Allah, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan lisan kita termasuk yang dimudahkan oleh Allah untuk selalu banyak mengucapkan sholawat ini, insya Allah. Saya sangat bersemangat karena pembawa acaranya semangat sekali, saya dengar tadi. Menyampaikannya semangat banget. Ini kayaknya lebih semangat dari biasanya. Masya Allah. Energi suaranya kerasa sampai ke saya. Bapak Ibu sedaya, satu hal kita ingatkan kembali bahwa di antara tujuan pembelajaran kita akan mendapatkan 3 hal. Jadi dengan duduk di sini itu akan mendapatkan membenarkan 3 hal, yaitu membenarkan ibadah kita. Kalau mungkin selama ini ibadah kita masih belum sempurna, insya Allah, dan tentu saja akan terus diperbaiki sampai kita dijemput ajal, insya Allah. Tetapi pembelajaran, ta'alum, duduk bermajelis itu akan membenarkan ibadah kita, insya Allah. Betapa banyak hari ini orang-orang yang melaksanakan ibadah yang ternyata kalau dirunut ke belakang tidak ketemu tuntunannya. Sebagaimana saya pernah sampaikan di tempat saya itu, di sana di kampung masih ada namanya sholat rohman. Jangan pernah dengar bukan? Sholat rohman. Sholat rohman namanya. Gitu. Saya yakin di sini nggak ada. Jadi begitu banyak orang yang melaksanakan hal-hal ibadah yang sesungguhnya kalau ditarik ke belakang tidak ketemu tuntunannya. Maka pembelajaran di antara manfaatnya adalah akan membenarkan ibadah kita. Yang kedua, pembelajaran itu akan membenarkan akidah kita. Kita tahu kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala besok harus punya miftahul jannah, harus punya kunci surga. Maka akidah itu membahas tentang miftahul jannah, tentang kalimat tauhid, tentang la ilaha illallah yang kita bahas di kitab Ushul Salasah ini. Kemudian juga akan membenarkan kondisi hati kita. 2 orang sholat di belakang imam, kata para ulama salaf, 2 orang ini meskipun sama gerakannya dari takbiratul ihram sampai salam, memenuhi seluruh rukun wajib bahkan sunahnya, tetapi 2 orang ini mempunyai pahala perbandingannya seperti bumi dan langit, jauh sekali gitu. Mengapa? Karena persoalan benarnya hati di dalam ibadah. Maka nanti di dalam kitab ini kita juga akan belajar insya Allah tentang anwa'ul ibadah, tentang jenis-jenis ibadah, insya Allah. Mudah-mudahan dengan itu kita termasuk orang yang punya pahala besar ketika kita melaksanakan ibadah. Nah Bapak Ibu sedaya, sebelum saya menyampaikan kelanjutan dari kitab Ushul Salasah, saya ingin memberikan quote untuk hari ini yang mungkin bisa kita amalkan bersama, kita garis tebali. Mengapa ini saya sampaikan? Karena ketahuilah Bapak Ibu sedaya, kita menuju kepada Allah itu lewat 2 tangga, yaitu tangga vertikal hubungan kita dengan Allah dan tangga horizontal hubungan kita dengan makhluknya Allah, dengan tetangga kita, dengan lingkungan kita, dengan segala sesuatu yang ada di lingkungan kita. Maka dua-duanya ini harus dibangun dengan seimbang. Kenapa ini saya sampaikan? Karena saya kemarin waktu habis ngaji, ada orang minta waktu ke saya. Ini saya kira penting informasinya akan jenengan sampai. Beliau mengatakan, Ustadz, saya baru saja membantu menyelesaikan urusan perceraian teman saya. Kemudian prosesnya plus minus sekitar hampir 6 bulan. Proses perceraian itu berlangsung hampir 6 bulan karena lewat pengadilan berulang-ulang. Nah beliau cerita, mohon maaf, ini
yang cerai ini orang yang sudah ngaji nih, orang sudah ngaji lama sebenarnya gitu, tapi mungkin kurang memperhatikan ketika ngaji gitu. Ketika ditanya apa masalahnya, ternyata masalahnya adalah tidak ngasih belanja dengan baik ke istrinya, padahal dia mampu. Ini ceritanya lain ya, kalau orangnya nggak mampu. Ini orang mampu, dia bisa beli rumah sampai 2, dia bisa beli kendaraan, tetapi keluhan istrinya, bagaimana saya tidak mengeluh gitu. Meskipun saya sudah tahu tentang agami, saya mengeluh tentang ini gitu. Karena setiap kali belanja, Bapak Ibu semuanya, dengan mungkin membayangkan saja nggak sampai. Saya aja waktu habis double cerita itu saya berbesmili di jalan itu. Kok ada orang seperti ini gitu. Ini diambil hikmahnya nih. Saya tidak menyebut nama orang, jadi bukan hibah, insya Allah. Ini ibroh dari kisah yang disampaikan. Beliau mengatakan kalau belanja itu istrinya belanja toh ke tempat belanja, suaminya nunggu di luar. Kemudian selesai bilang habis berapa, yang bayar suaminya. Istrinya nggak pernah pegang uang. Subhanallah. Andai saya punya anak perempuan digituin, marah saya. Kemudian akhirnya karena tidak tahan selama sekian waktu, sudah punya anak 1, padahal akhirnya minta bercerai. Dan terjadilah perceraian itu. Nah ini kebetulan orang ini ujiannya juga Masya Allah nih, ujian kelonggarannya. Setelah bercerai, dikenalkan lagi sama orang lain yang juga orang yang sudah belajar juga, bahkan udah cadaran ini perempuannya. Orang cadaran kebanyakan kan taat, insya Allah taat. Maka ta'aruf, kemudian diperkenalkan, akhirnya menikahlah. Tidak berselang lama, nggak lebih dari 3 bulan, ini orang mengeluh lagi. Perempuan ini keluhannya sama, nggak pernah dikasih belanja. Subhanallah. Jadi kalau belanja kayak tadi itu, ke tempat belanja habis berapa, bilang nanti suami yang bayar. La ilaha illallah. Maka saya katakan Bapak Ibu Sedoyo, kita nanti insya Allah selesai kitab Usul Salasa akan belajar kitabul Jami, kitab tentang adab dan akhlak. Salah satu yang dibahas Bapak Ibu Sedoyo, tolong ini diperhatikan ini. Wala yajtami'u, kata Rasulullah. Ini muttafaqun alaih. Wala yajtami'u, tidak akan berkumpul as-suh wal iman, antara pelit dan iman, fi qalbi abdin abadan, kata Rasulullah. Bayangkan, tidak akan berkumpul antara sifat pelit dengan iman fi qalbi abdin, di hati seorang hamba, abadan, selamanya. Artinya kalau di dalam hati kita masih lebih besar pelitnya, yakin kita belum beriman. Kemudian yang kedua, akmal mu'minina, imanan, orang mukmin yang imannya paling sempurna, kata Rasulullah, ahsanuhum akhlaqo wa hiyarukum linisaihim, kata Rasulullah. Dan kalian laki-laki yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik dengan istri kalian. Bayangkan, orang ini ngaji selama sekian waktu, terus dikemanakan nih hadis ini? 2 hadis sahih dikemanakan? Padahal kita tahu, setiap kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah, ketika kita mengucapkan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka konsekuensinya 4. 1 diantaranya adalah meyakini dan membenarkan apa yang dibawa. Dan 2 hadis ini mengisyaratkan kepada kita harus sangat berbuat baik kepada istri kita. Bagaimana mungkin orang sudah ngaji melakukan seperti tadi? Na'udzubillah min dzalik. Saya pulang ngobrol sama istri saya tuh, Bun, kalau saya punya menantu begini harus diapain ini? Ini sampai perempuannya telepon ke orang tuanya. Ini perempuannya Bapak Ibu Sedoyo, anaknya orang kaya, anak cuma satu-satunya. Bayangkan sakitnya kayak mana orang tuanya tuh. Rumahnya di Brebes, jauh-jauh ke Jogja, sudah berpendidikan, ngaji, pakai jajar, menikah, begitu ujiannya. Dia bilang, ini mohon maaf yang agak-agak sedikit dewasa ya, dia mengatakan, masa orang sudah ngaji yang dipikir cuma itu aja, hari-hariannya meminta berkali-kali, sementara saya nggak dikasih belanja. Na'udzubillah min dzalik. Maka bapak-bapak yang hadir ini jadi peringatan ya. Ini saya ceritakan karena apa? Karena kita menuju ke surganya Allah itu dengan 2 tangga, yaitu tangga vertikal menuju Allah dengan ketauhidan, dan horizontal yang kita pelajari di kitab
Kitabul Jami, ya, tentang adab dan akhlak. Masya Allah, di antara adab kepada istri kita, Masya Allah. Ya. Di sini saya yakin nggak ada seperti itu lagi. Ini ada ya kebangetan itu, kebangetan. Nah itu kuat hari ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi penebal hubungan kita dengan Allah dan hubungan antara manusia. Yang kedua, salah satu yang ingin saya sampaikan pada panjenengan hari ini juga adalah tentang satu ilmu yang saya dapat dari mudirnya Harun As-Syafi'i Putri. Beliau adalah Ustadz Ibnu Sutopo Hafizullah Ta'ala. Beliau juga dulu teman di kampus, ya. Ketika minggu pagi kebetulan wali hasbi itu dikumpulkan, saya hadir ke sana, saya ngaji di sana juga. Beliau mengatakan surah Al-Hijr, surah ke-15 ayat ke-47, ini menikah wa naza nama fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Coba jangan nanti buka ya di Al-Quran surah Al-Hijr ayat 47. Penduduk surga itu hatinya sudah tidak ada ghil. Ghil itu apa? Penyakit hati, dendam, dengki, iri. Kita tahu ya Bapak Ibu Sedoyo, nanti di surga itu bertingkat-tingkat. Di kitab Tauhid kita akan belajar tentang bahwa surga itu bertingkat-tingkat. Tetapi meskipun bertingkat-tingkat dengan kenikmatan yang berbeda-beda, ketahuilah setiap penduduk surga tidak ada ghil. Nggak ada yang namanya dendam, iri kepada yang lebih tingkat atau yang lebih rendah, kemudian dia menjelek-jelek. Nggak ada. Karena apa? Wa naza'na ma min suduri wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Penduduk surga itu hatinya sudah tidak ada ghil. Ikhwanan, karena tidak ada ghil, otomatis dia merasa menjadi saudara. Ala sururim mutaqabilin. Mereka duduk di atas dipan-dipan, saling berhadap-hadapan, orang undur-unduran. Pahami Bapak Ibu ya? Nek tonggo karo tonggo ada cara kan undur-unduran liwat we liwat mboten tanglet. Maka kalau tidak ada hil maka Bapak Ibu Sedoyo, beliau mengatakan kalau kita ingin mencicipi suasana sorga sementara kita masih di dunia, hilangkan hil. Tentu saja kita tidak mungkin merasakan surga hari ini, mbak, mungkin karena nggak dibayangkan, nggak dilihat, semua yang kita bayangkan keliru. Tapi setidaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan bahwa sifat penduduk surga itu wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, bahwa penduduk surga itu nggak ada ghil. Saya yakin Bapak Ibu Sedoyo, kalau kita bisa menghilangkan ghil, tentrem banget hidup kita, nggak ada problematik. Oke. Maka ini quote kedua yang saya sampaikan pagi ini, mudah-mudahan juga bisa diamalkan. Mulai pagi ini jenengan dan kita semua niat untuk betul-betul menghilangkan yang namanya iri, yang namanya dengki, karena itu bikin susah hati kita. Oke. Nah, Bapak Ibu Sedoyo, itu sepenggal apa yang bakal kita bahas di Kitabul Jami tentang adab terhadap sesama makhluknya Allah. Nah, kita masih membahas kitab Ushul Salasah yang terkait dengan adab kita ke pencipta kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir kemarin kita sudah membahas secara cukup detail tentang syirik. Di dalam kitabnya di halaman 61 ini menikah bagian as-saniyah. Yang kedua, annallaha la yarda, bahwasanya Allah itu tidak ridho ayyusroka, disekutukan ma'ahu, bersamanya, ahadun, apapun, fi ibadatih, di dalam peribadatan. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal, baik itu malaikat yang didekatkan ataupun nabi yang diutus. Wad dalil qaulu ta'ala, adapun dalilnya adalah wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan, dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, fala tad'u ma'allahi ahadan, maka jangan engkau menyembah kepada Allah, meminta kepada Allah, menyeru kepada Allah di masjidnya Allah, di waktu yang bersamaan kita meminta kepada selain Allah. Nah Bapak Ibu Sedoyo, setelah kita mempelajari tentang beberapa hal terkait dengan syirik, saya sekarang pertegas lagi di bagian kedua ini. Jadi siapa yang tidak disekutukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu Sedoyo, 13 tahun Rasulullah itu memperjuangkan persoalan ini di Mekah. Jadi maka di antara ukuran, ini kaidah ini, ukuran tingginya iman seseorang
seiring dengan tingginya rasa takut dia terhadap kesyirikan. Ini kaidah dari para ulama mengatakan, semakin kita takut kepada syirik, semakin kita takut berbuat syirik, iman kita berarti semakin tinggi. Semakin kita bermudah-mudahan di dalam menjalankan wasilah kesyirikan, maka semakin kecil pula iman kita. Maka adab kepada manusia sangat penting, tapi ingatlah, adab kepada Allah Subhanahu wa taala tentu saja jauh lebih penting. Nah, dan ajibnya Bapak Ibu sedaya, dosa di dunia ini apapun itu ada syahwat pendorongnya. Contoh, berzina, na'udzubillah, maka ada syahwat yang mendorong untuk melakukan. Orang mencuri, itu ada syahwat ingin memiliki apa yang dia curi itu. Selalu ada syahwatnya, dan apapun dosa di dunia ini selalu ada syahwat pendorongnya. Tetapi tidak untuk syirik. Syirik kata para ulama tidak ada pendorongnya. Bayangkan, kita minta kepada patung, itu ada pendorongnya nggak coba? Kan nggak masuk akal. Bayangkan, orang-orang pinter loh, kadang-kadang orang S2, S3 datang ke Samsudin tuh, masuk akal nggak? Ada nggak coba syahwatnya itu? Kan na'udzubillah gitu. Bagaimana mungkin coba? Maka para ulama menyebutkan, namanya dosa syirik itu murni penyakit. Murni penyakit. Obatnya adalah ta'alum, obatnya adalah belajar. Coba bayangkan Bapak Ibu sedaya, dibuka bajunya, dikasih keris, titit, dimasukkan kerisnya, merasa yakin bakal menyembuhkan, la ilaha illallah. Maka Bapak Ibu sedaya, betul ya, bahwa yang memudahkan iblis membuat masuk ke neraka jahanam manusia itu adalah kejahilan, kebodohan, ketidaktahuan. Ia mungkin dia bisa punya pendidikan tinggi di luar, tapi persoalan agama itu kadang-kadang belum dipelajari. Maka sekali lagi, dosa syirik itu dosanya tidak ada syahwatnya, murni penyakit. Maka kita obati dengan banyak belajar, insya Allah. Dan uniknya Bapak Ibu sedaya, sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, dosa syirik itu dosa yang jikalau dilakukan, satu-satunya dosa yang jika dilakukan, maka amalan yang lain hilang semua. Saya kasih gambaran pada panjenengan begini. Ada seorang ibu-ibu rajin sholat, betul sholatnya, rajin puasa, betul puasanya, rajin sedekah, betul sedekahnya, tapi dia suatu ketika menyembelih untuk selain Allah, untuk sesajian. Misalnya ketika pasang molo, kemudian dia nyembelih ayam cemani, kemudian diperuntukkan agar molonya aman dari gangguan makhluk gaib. Dengan orang yang sholatnya berantakan, sedekahnya berantakan, zakatnya berantakan, puasanya orang karuan, dia juga menyembelih untuk selain Allah. Nasib dua orang ini sama atau berbeda di akhirat? Sama nih, sama nih, sama. Karena apa? Karena dia melakukan dosa syirik, yang dosa syirik itu menghapus seluruh kebaikan. Inilah bahayanya syirik. Satu-satunya dosa yang jikalau dilakukan, walaupun kita sudah haji, kita umroh, kita berbuat baik sama istri, ke anak kita, sedekah kita banyak, hilang. Habaan mansuro. Dijadikan apa? Debu-debu yang berterbangan, gak kepake. Maka Bapak Ibu sedaya, ingatlah yang sedang kita pelajari ini bagian yang teramat sangat pokok, teramat sangat penting. Bayangin Bapak Ibu, dua orang ini sama ya nasibnya ya, di akhirat sama-sama di neraka jahanam, hum fiha khalidun. Maka sekali lagi Bapak Ibu sedaya, kaidah ini diingat-ingat. Semakin tinggi iman seseorang, maka semakin takut dia kepada kesyirikan. Semakin rendah iman seseorang, semakin bermudah-mudahan dia untuk melakukan kesyirikan atau wasilah-wasilah kesyirikan. Nah Bapak Ibu sedaya, sampai pun Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surah Ibrahim ayat ke-35 mengabadikan doa tentang takutnya dia kepada kesyirikan. Masih ingat doanya? Sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Masih ingat doanya? Robbi wajnubni wabaniya ana'budal asnam. Ya Rob, saya mohon kepadamu agar aku
dan keturunanku tidak menyembah kepada berhala. Siapa yang berdoa? Ibrahim alaihissalam. Siapa Ibrahim alaihissalam? Nanti kita pelajari berikutnya. Ibrahim alaihissalam adalah orang yang dikatakan sebagai bapaknya tauhid, orang yang kualitas la ilaha illallahnya sangat sempurna. Bahkan Rasulullah pun disuruh mengikutinya. Masih berdoa apa? Robbi wajnubni wabaniya ana abudal asnam. Koyo-koyoto wong sugih banget, sugih Banduara. Banduara tahu nggak? Ini bahasa Cilacap itu. Pokoknya Banduara itu sugih banget, sugih. Nganti-nganti satu keturunan orang tek itulah. Orang sugih itu masih berdoa, ya Allah, saya mohon kepadamu, saya dan keturunan saya jangan miskin. Itulah pripun itu. Wong wis sugih Banduara masih berdoa seperti itu. Sebagaimana Ibrahim punya kekayaan tauhid yang sangat banyak saja masih berdoa, ya Allah, tolong saya dan keturunan saya jangan sampai menyembah berhala. Kalau Ibrahim alaihissalam saja masih berdoa seperti itu, apalagi kita yang bukan bapaknya para nabi, harus lebih banyak jumlah doanya. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Paham nggih pendalinannya nggih Bapak Ibu nggih? Maksud saya paham nggih? Mengapa kita doa seperti itu? Nggih. Maka berkata Ibrahim At-Taimi, seorang ulama salaf, man ya'manil bala ba'da Ibrahim. Siapa yang merasa aman dari bala setelah Ibrahim? Maksudnya setelah Ibrahim berdoa seperti tadi. Sinten sing merasa, oh saya mah nggak mungkin menyembah selain Allah, nggak mungkin, keturunan saya nggak mungkin. Maka Ibrahim At-Taimi mengatakan, sinten sing merasa aman dari bala itu, dari bala menyembah kepada selain Allah. Setelah Ibrahim alaihissalam saja berdoa, Robbi wajnubni wabaniya anak budal asnam. Dihafal nih Bapak Ibu nih. Ini dihafal doa ini. Jangan dilepaskan doa itu. Bukankah jenengan ingin punya keturunan yang selalu menyembah Allah? Kalau jenengan meninggal masih mendoakan jenengan. Aset kita, investasi terbaik kita. Coba bayangkan kalau kita punya keturunan, naudzubillah, bergeser akidahnya. Boro-boro doain kita di kuburan, doain diri sendiri saja orang sanggup. Gini Bang. Kemudian saking pentingnya persoalan ini, Rasulullah juga berwasiat kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, doa yang sangat populer yang juga jenengan harus hafalkan. Apa doanya? Doa agar kita terhindar dari kesyirikan. Allahumma ini, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, memohon perlindungan kepadamu dari apa? An usyrika bika wa ana a'lam, dari kesyirikan yang saya sudah tahu. Jenengan sudah tahu kesyirikan, kok jenengan kejeblos ke kesyirikan. Maka kita Allahumma inni a'udzubika, memohon perlindungan agar saya tidak sampai terjerumus kepada kesyirikan sementara saya sudah tahu. Kemudian wa astaghfiruka lima la a'lam, dan saya mohon ampun kepadamu ya Allah kalau saya berbuat syirik sementara saya tidak tahu. Sangat dipahami Bapak Ibu Saudara. Dua doa ini kita amalkan Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai gak diamalkan. Bukankah jenengan berdoa, Robbi habli minas solihin, gitu? Ya Allah, saya mohon kepadamu diberi keturunan ingkang soleh. Di antara ciri kesolehan, menikah dia takutnya hanya kepada Allah saja. Maka sekali lagi dua doa itu dihafal dan diamalkan. Ini nanti Pak Sumardi yang nge-share doanya insya Allah. Kemudian masih ingat juga Pak Ibu Sedoyo definisi syirik nih? Pada pertemuan sebelumnya apa definisi syirik? Ibu-ibu masih ingat nggak definisi syirik? Dicatat buatan. Syirik adalah apa kemarin? Ini kalau dites ujian lulus apa rai? Saya buat lambat-lambat biar lebih paham. Syirik tak saya ingat nggih? Taswiyatul makhluk bil khaliq fi ma huwa min khosaisil khaliq. Menyamakan makhluk dengan pencipta pada bagian yang khusus miliknya pencipta, atau menyamakan makhluknya Allah, manusiakah, nabikah, malaikatkah, bintang, bulan dan sebagainya dengan Allah
pada bagian yang khusus miliknya Allah. Masih ingat nggih? Khusus miliknya Allah apa saja kemarin? Nggih menika pada bagian ar-rububiyah. Kalau saya mengatakan rububiyah artinya apa kemarin? Allah Maha mencipta, apalagi? Memiliki, apalagi? Mengurusi, apalagi? Memberi rezeki dan mengatur. Jadi kalau kita menyamakan makhluknya Allah di bagian itu berarti kita sedang syirik. Kemudian masih ingat lagi syirik terkait dengan asma wa sifat. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Berarti nggak ada yang Maha melihat, Maha mendengar selain Allah. Kalau kita merasa di mana-mana diawasi oleh orang, padahal wong nang Cirebon, penuh Jakarta, berarti kita sedang syirik di bagian asma wa sifat. Kemudian yang ketiga syirik di bagian apa? Uluhiyah, yaitu syirik di dalam ibadah. Kullu masyabata anahu ibadah, semua yang terkategorikan ibadah maka lillah, miliknya Allah. Nggak boleh diserahkan kepada selain Allah, nggak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Sekali lagi, kullu masyabata anahu ibadah, segala sesuatu yang terkategorikan ibadah maka hanya untuk Allah. Pertanyaan berikutnya sekarang, apa itu ibadah? Apa itu ibadah? Jadi kan diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah jin dan manusia diciptakan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan kita tidak boleh memalingkan ibadah kepada selain Allah. Pertanyaannya, apa itu ibadah? Dicatat Bapak Ibu sedaya nggih. Ibadah adalah ismun jami nggih likulli ma yuhibbullahu wa yarda minal aqwali wal af'ali ad-dhahirah wa batinah. Ismun jami, sebuah nama, likulli ma yuhibbullahu wa yarda, yaitu sebuah nama untuk menyebut segala sesuatu yang Allah cinta dan Allah ridho. Sebuah nama untuk menyebut segala sesuatu yang Allah cinta dan Allah ridho. Minal aqwali, dari perkataan, wal af'ali, wa af'ali, dan perbuatan, ad-dhahirah wa batinah, baik yang lahir maupun yang batin. Hafal mboten? Kalau yang ditanya, bunyi dengan diturunkan di bumi untuk ibadah loh. Ibadah nopo? Ibadah adalah sebuah nama untuk menyebut segala sesuatu yang Allah cinta dan Allah ridho, baik perkataan maupun perbuatan, lahir maupun batin. Itu namanya ibadah. Berarti kalau ada sebuah kegiatan apapun itu yang masuk kategori ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya lagi. Jazakallah khair. Langsung saya minum, Pak. Bismillah. Sekarang pertanyaannya, apa ciri-ciri sebuah perbuatan atau sebuah perkara kok dicintai dan diridhai Allah? Apa ciri-cirinya? Tadi ibadah apa? Segala sesuatu yang Allah cinta dan ridho. Sekarang pertanyaannya, apa ciri-cirinya sebuah perkara dicintai dan diridhoi oleh Allah? Ada 3 Bapak Ibu sedaya. Ada 3. Yang pertama, perkara itu diperintahkan oleh Allah. Kalau ada perkara yang diperintahkan oleh Allah, pasti dia terkategorikan ibadah. Contoh, wa aqimus sholah wa atuz zakah, agar kita melaksanakan sholat dan melaksanakan zakat. Kalau itu perintahnya Allah, maka otomatis dinilai ibadah. Maka yang diperintahkan itu wajiblah hanya untuk Allah saja. Kemudian perkara yang dikatakan dicintai dan diridhoi oleh Allah adalah ketika dia dipuji oleh Allah.
Kalau jenengan nemu dalil di dalam Al-Quran atau di dalam hadis kok memuji sebuah perkara, maka ketahuilah perkara itu adalah ibadah. Yang ketiga, yaitu kalau ada informasi dalil baik Quran maupun hadis yang memberikan pahala terhadap perkara itu, menjanjikan pahala atas perkara yang dibuat itu, maka itu juga terkategorikan ibadah. Jadi kalau nanti jenengan temu dalil memenuhi 3 syarat ini, pastilah itu adalah apa yang Allah cinta dan itu, yang itu adalah ibadah. Kemudian dari perkataan dan perbuatan ad-dhahirah wa batinah, yang lahir maupun yang batin. Bapak Ibu sedaya, tolong bagian ini diperhatikan betul. Ini ketika saya di Maha dulu banyak santri yang kelewat di bagian ini, sehingga peribadahan setelah belajar nggak ada bedanya, nggak ngefek. Padahal kalau kita perhatikan di bagian ini, sholat jenengan kemarin dengan besok setelah belajar sangat berbeda, sangat berbeda Bapak Ibu sedaya. Jenengan pernah dengar orang sholat sampai deg-deg nangis? Bukankah Abu Bakar baru wudhu saja sudah meneteskan air mata? Bukankah kita sering mendengar sahabat ketika habis sholat di sini sampai basah janggutnya? Kenapa? Karena dia menghadirkan ad-dhahirah wa batinah. Jadi ibadah itu ada yang lahir maupun yang batin. Dan di dalam kitab ini disebutkan 14 anwa'ul ibadah terkait dengan yang al-batin, yang terkait dengan yang batin. Maka tadi dikatakan di awal, 2 orang sholat di belakang imam, sama-sama gerakannya, sama-sama takbiratul ihram sampai salam, kelihatan khusyuk dari luar, nggak ada bedanya. Tapi dikatakan oleh para ulama, 2 orang ini perbedaan pahalanya antara bumi dan langit, jauh sekali. Mengapa? Karena yang satu dia hanya lahirnya saja, dia tidak menghadirkan ibadah batin. Apa sih ibadah batin contohnya? Disebutkan di sini ada nanti al-khauf, rasa takut, ar-roja, rasa harap, at-tawakul, bertawakal, kemudian al-khosyah, rogbah. Dan para nabi, para ulama ketika beribadah hadir itu. Nah, ini dalilnya kita sebutkan Bapak Ibu sedaya. Maka saya katakan, inilah bagusnya kita ngaji, sehingga ada perbedaan di dalam peribadahan kita, membenarkan ibadah kita, membenarkan akidah kita, membenarkan kondisi hati kita Bapak Ibu sedaya. Maka bismillah, kita memohon keringanan dari Allah. Mudah-mudahan setiap yang dipelajari benar-benar bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Nah, apa dalil yang dihadirkan oleh penulis di sini? Dalilnya adalah wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Surah Al-Jin ayat 18, halaman 61 yang di tengah ya. Dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, fala tad'u. Nih, di situ ada kata-kata fala. Fala berarti larangan, an-nahyu. Nih, bentuk larangan. Kemudian tad'u itu menyeru, meminta. Ma'allahi ahadan. Ahadan adalah nakiroh. Nanti jenengan kalau belajar tentang nahwu syaraf akan tahu bedanya antara nakiroh dan makrifah. Nakiroh itu umum, kalau makrifah itu khusus, biasanya ditandai dengan alif lam. Misalnya as-sholah, maka sholat itu. Tapi kalau sholat, maka sholat apa saja. Nah, di sini dikatakan fala tad'u ma'allahi ahadan. Maka jangan engkau menyeru bersama dengan Allah apapun ahadan. Berarti di situ umum, apapun, termasuk nabi, termasuk malaikat. Di sini dikatakan nabi yang diutus, malaikat yang didekatkan. Apalagi selain itu. Karena apa? Kaidahnya Bapak Ibu sedaya di dalam bahasa Arab, kalau ada nakiroh, sesuatu yang umum, kemudian didahului dengan perintah atau larangan, maka sifatnya umum. Ini di sini apa bentuknya? Nahyu, larangan, fala, dan janganlah. Maka
Pelarangan ini bersifat umum. Jenengan nggak boleh kalau terkategorikan ibadah kok kemudian diserahkan kepada selain Allah apapun sifatnya, tak terkecuali apapun. Ini Masya Allah, surah Jin ayat ke-18 ini dalil pendek tapi Masya Allah ini dahsyatnya luar biasa terkait dengan akidah kita. Kemudian di situ dia katakan apa? Al-masajid. Apa arti al-masajid? Para ulama berselisih pendapat, tapi disimpulkan di dalam 4 hal ini. Dikatakan apa tadi? Wa anal masajid lillahi fala tad'u ma'al ahadan. Di situ ada kata-kata masajid. Masajid diartikan tempat sholat, seperti tempat kita sholat ini sekarang. Itu arti yang pertama. Berarti kita di masjid nggak boleh melakukan sebuah peribadahan yang kita beribadah kepada Allah, bisa jadi hati kita melayang dan meminta kepada selain Allah. Na'udzubillah. Itu terlarang. Fala tad'u, jangan engkau menyeru, berdoa. Kemudian masjid di situ juga berarti tanah secara umum, dan ini kekhususan kepunyaan Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, yaitu apa? Waju'ilat li, dijadikan li untukku, ardu, seluruh bumi ini masjidan, sebagai masjid wa tahuruh, dan sifatnya suci. Masya Allah, makanya jenengan di hutan nggak ada alasan nggak sholat, wayahe sholat, karena Rasulullah katakan khusus waju'ilat li, dijadikan ardu masjidan, seluruhnya bisa sebagai tempat sholat. Maka al-masajid di situ ya keseluruhan tanah di bumi ini adalah miliknya Allah, maka tidak boleh di situ kita meminta kepada Allah dan meminta kepada selain Allah di waktu yang bersamaan. Kemudian sebagian ulama mengatakan al-masajid maksudnya adalah 7 anggota sujud kita. Maka setiap anggota sujud kita terlarang diserahkan untuk meminta, menyerahkan, menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, masajid maksudnya adalah sujud. Jadi 4 hal ini, dan ini tidak bertentangan. Kita tidak boleh sujud kepada selain Allah. Kita tahu di antara waktu terbaik di dalam doa adalah ketika sujud. Apa ucapannya? Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Maka syarat di antara terkabulnya doa, kita merasa rendah. Kita merasa rendah. Itu di antara hikmah mengapa para ulama menyebutkan sujud menjadi waktu terbaik di dalam doa. Karena kita mengakui kerendahan kita dan mengakui ketinggian Allah. Maka kalau kita berdoa, hadirkan itu. Itu yang akan kita pelajari di anwa'ul ibadah. Jadi dengan sabar, makanya dengan sabar. Karena ini sebulan sekali, jadi waktunya agak panjang, nunggunya agak lama Masya Allah. Tapi saya berusaha lambat-lambat, pokoknya supaya jangan sampai mengulang. Di tempat lain Bapak Ibu Sedoyo, sudah selesai kitab usul salasah, jamaahnya bilang, Ustadz, saya minta khusus anwa'ul ibadah diulang lagi. Ada yang sampai 3 kali ngulangnya. Saking dia pengen nulis lagi terkait dengan anwa'ul ibadah. Karena apa? Mereka pun merasakan efek setelah belajar tentang anwa'ul ibadah. Tidak sedikit Bapak Ibu Sedoyo, orang yang setelah belajar anwa'ul ibadah bertanya, setelah seperti ini bertanya itu sampai nangis beliau itu. Padahal beliau dulunya orang yang saya katakan pintar karena dia dulu dekan. Tapi dia mengatakan, ya Allah Ustadz, untung saya sebelum mati belajar ini. Gak kebayang saya kalau nggak belajar beginian, sholat saya kayak mana sampai saya meninggal. Masya Allah Bapak Ibu Sedoyo. Maka mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat buat kita di dalam sisa hidup kita insya Allah. Jadi ini dalilnya apa tadi? Fala tad'u, jangan menyeru bersama Allah apapun. Kemudian tad'u, kata-kata tad'u di situ berarti doa. Nah sekarang ada berapa jenis doa maksudnya? Di dalam bahasa Arab, Bapak Ibu Sedoyo, kalau jenengan nanti belajar bahasa Arab, kalau jenengan menemukan kata ad-doa, itu meliputi 2 hal ini, yaitu du'aul ibadah dan ad-du'aul mas'alah. Jenengan berdoa, ya Allah, kula nyuwun teng panjenengan supados anak saya soleh, itu doa apa? Doaul mas'alah. Sementara yang jenengan pahami selama ini maksudnya doaul masalah, saya yakin.
Ya Allah, saya mohon kepadamu supaya anak saya sehat. Itu doaul masalah. Tetapi dalam bahasa Arab ketika disebut tad'u itu meliputi doa, yaitu doaul masalah dan doaul ibadah. Dan di ayat ini maksudnya adalah doaul ibadah. Contohnya adalah sholat, itu doaul ibadah. Kenapa sholat dikatakan doa? Bukankah jenengan dari takbiratul ihram Allahu Akbar baca iftitah? Doa bukan itu? Allahumma ba'id baini atau kabirun dan sebagainya, ada 12 pilihan atau 13 pilihan. Itu semuanya doa. Separuh Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim dan seterusnya, itu juga doa. Duduk di antara dua sujud, doa yang sangat dahsyat, luar biasa. Kalau jenengan sudah belajar anwaul ibadah, duduk di antara dua sujud, sholat sendirian ketika sholat sunnah malam-malam, yakin nangis dengan. Kenapa? Kita minta banyak banget tuh di situ itu. Makanya hakikatnya doaul ibadah, ibadah kita juga doa. Karena apa? Karena hakikatnya kan kita minta di situ. Jenengan sholat, salah satunya berharap tidak ingin masuk neraka. Itulah permintaan. Maka tad'u di dalam bahasa Arab itu meliputi dua hal itu, yaitu doaul ibadah dan doaul masalah. Bolehkah kita meletakkan doaul masalah di dalam doaul ibadah? Boleh. Contohnya di dalam sholat, kaifiyahnya bagaimana? Ketika sujud, jenengan tambahkan doa panjenengan piyambak. Boleh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian jenengan berdoa. Harus dalam bahasa Arab. Kalau tidak bahasa Arab, maka tidak dilafadzkan di hati. Yang kedua, sebelum salam. Sebelum salam banyakin doa. Doa-doa pokok. Termasuk doa untuk sabu jagat, itu jangan lupa di situ. Doa untuk anak di situ. Makanya hafalkan untuk doa-doa seperti ini bahasa Arabnya. Seperti tadi doa untuk terhindar dari kesirikan juga diletakkan di situ. Saya kalau sholatnya sendirian, biasanya menjelang salam itu lama karena apa? Meletakkan banyak doa di situ. Sampai di sini saya dipahami Bapak Ibu. Saya sudah lebih lambat belum dibanding kemarin-kemarin? Mudah-mudahan paham, mudah-mudahan paham. Sekali lagi, karena ibadah-ibadah kita juga hakikatnya juga doa, doaul ibadah dan doaul masalah. Kemudian, apakah doa yang berbentuk masalah bisa menjadi syirik? Bisa. Kalau doaul ibadah jelas, kalau dengan sholat kok tujuannya kepada selain Allah, dengan zikir tujuannya selain Allah, itu jelas syirik, Tapi sekarang permintaan. Apakah permintaan bisa masuk ke dalam kesyirikan? Bisa. Kalau jenengan melakukan tiga hal ini, jenengan berdoa, meminta sesuatu yang biasa dengan doa, kok meliputi tiga hal ini, maka jenengan sedang melakukan kesyirikan. Satu, jikalau panjenengan meminta kepada orang yang sudah meninggal, lagi pula nggak masuk akal, nek dipikir, masa minta kepada orang meninggal? Wong dia meninggal dulu, mandi nggak bisa kita mandiin, ya kan, nggak pakai baju kita bajuin, diangkat dibawa, nah kok dijalui? Ini ku pripun itu? Meskipun yang minta itu pakai dalil loh, pakai surat Ali Imran. Jangan kira mereka meninggal, di sisi Allah mereka hidup dan mendapatkan rezeki di sana, maksudnya bukan di sini, di sana. Saya pernah ngobrol sama orang yang, oh Ustadz jenengan nggak tahu dalilnya, gitu. Subhanallah. Maka kalau doaul masalah kok kita minta tolongnya kepada orang yang sudah meninggal, maka kita melakukan syirik akbar. Allah berfirman di dalam surah Fatir, surah ke-35 ayat 14, in tad'uhum la yasma'u du'aikum. Jikalau engkau menyeru kepada mereka, jikalau engkau berdoa kepada mereka, orang-orang yang meninggal, la yasma'u du'aikum, mereka nggak mungkin bisa dengar doanya panjenengan, nggak mungkin. Walau sami'u, kalaupun dengar, kata Allah, kalaupun dengar, ini dalam surah Fatir, surah ke-35 ayat 14, mastajabu lakum, nggak mungkin bisa mengabulkan kalaupun dengar. Jadi pernyataan awalnya apa? Kalau panjenengan minta ke mereka, nggak mungkin bisa dengar. Kalaupun dengar, nggak bisa mengabulkan. Wa yaumil qiyamah, nanti di hari kiamat, orang-orang atau makhluk yang jenengan seru itu, yang jenengan mintai itu, mereka mengatakan yakfuruna bisyirkikum, mereka mengingkari kesyirikan kita. Bodoh mendek men ku njaluk karo aku, sopo sing ngongkon, kira-kira begitu.
Siapa yang nyuruh minta kepada saya juga nggak ada urusan dengan kamu. Mereka mengatakan apa? Mereka mengingkari kesyirikan kita. La ilaha illallah, Bapak Ibu Sedoyo. Maka besok iblis itu akan berdiri di mimbar, kemudian dia ceramah kepada orang-orang yang memuja-muji dia. Jadi nanti lihat kisahnya ya, tentang bagaimana khotbahnya dia yang sangat menyedihkan bagi orang-orang yang dulu di dunia meminta kepadanya. Wala yunabbi'uka mislu khabir. Tidak ada yang bisa menerangkan sejelas ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu Sedoyo, doaul masalah akan menjadi syirik ketika meminta kepada orang yang sudah mati. Yang kedua, doaul masalah menjadi syirik ketika panjenengan meminta kepada orang yang masih hidup orangnya, tapi tidak hadir di hadapan panjenengan, gaib. Contoh, koncone jenengan lagi umroh, jenengan kemudian di rumah berdoa, namanya misalnya Bu Siti, ya Bu Siti, tolong saya, mumpung jenengan lagi di dekat Ka'bah, tolong saya supaya saya anaknya soleh. Mintanya kepada siapa? Bu Siti. Bu Sitinya ada di depan panjenengan enggak? Tidak ada, lagi umroh. Itu juga doaul masalah yang syirik. Karena apa? Enggak denger. Jenengan menganggap maha mendengar. Bagaimana pertanyaannya? Nek telepon minta doa? Boleh. Tolong saya didongake ya, telepon, video call. Bu, mumpung jenengan lagi semriko kula didoakan nggih. Didoakan, bukan minta kepada makhluk. Yang ketiga, doaul masalah menjadi syirik ketika minta kepada orang yang hidup, orangnya hadir di depan panjenengan, tetapi kita tahu dia tidak mungkin punya kemampuan mengabulkan. Contoh, tiba-tiba hujan sangat lebat, sementara jenengan punya kepentingan. Bu, hambok udane kon mandeg, paham? Mbak Rara tak bayar 150 juta ben balapan motore ora kudanan. La ilaha illallah. Itu sih syirik. Orangnya ada, berhadap-hadapan, tetapi kita tahu nggak mungkin mampu mengabulkan, maka itu adalah syirik. Jadi sekali lagi, doaul masalah menjadi syirik ketika melewati tiga hal ini. Saya akan dipahami Pak Ibu Sedoyo. Mudah-mudahan bisa terang benderang ini. Mudah-mudahan bisa terang benderang. Nah, jam berapa sekarang, Pak? Kurang seperempat. Jenengan boleh Bapak Ibu Sedoyo, kalau misalnya mau ada waktu untuk tanya jawab, 1-2 nggak masalah. Insya Allah. Nanti disisakan berapa menit? 10 menit. Sejauh ini saya dipahami Bapak Ibu. Sakit nggih insya Allah nggih. Insya Allah ini sudah pelajaran yang paling terang benderang. Jenengan belum tentu kalau mendengarkan di tempat lain akan seterang ini. Karena apa? Pengalaman saya muter-muter gitu. Persoalan ini kadang-kadang orang pulang lali meneh, nggak paham lagi gitu. Kemudian Bapak Ibu Sedoyo, penulis menyebutkan selanjutnya tentang yang ketiga, asalisah ana, bahwasanya man atau ar-rasula, yang barang siapa telah taat kepada Rasul, wa wahadallah, dan telah mentauhidkan Allah. Berarti poin 1 dan 2, la yajuzulahu, tidak diizinkan buatnya, masih di halaman 61 nggih. Muwalatu nggih, berkasih sayang, man, dengan orang-orang hadallah, yang memusuhi Allah, wa rasulahu, dan rasulnya. Walau kana, walaupun mereka itu akroba koribin, adalah orang-orang terdekat panjenengan. Bapak Ibu Sedoyo, konsekuensi atas kita beriman dan taat kepada Allah, maka kita nggak boleh berkasih sayang dengan orang-orang yang menjadi musuhnya Allah dan Rasulnya. Ini saya tidak jangan mengajarkan kepada orang non-muslim tidak sopan, bukan. Ini persoalan agami, persoalan muamalah nanti diatur tersendiri, diatur tersendiri. Maksudnya di sini adalah persoalan hati kita. Kita nggak boleh berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Itu konsekuensi. Kalau kita sudah melaksanakan
ibadah-ibadah, sudah mentauhidkan Allah, maka tidak dibolehkan buat kita untuk berkasih sayang dengan mereka. Ini saya jelaskan maksudnya. Wa dalil qaulu ta'ala, adapun dalilnya adalah la tajidu qauman, tidak akan engkau temui suatu kaum yu'minuna billahi, yang mereka beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, yuwadduna, mereka berkasih sayang, man hadallahi wa rasulahu, dengan orang-orang yang menjadi musuh Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum, walaupun mereka adalah bapak-bapak mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au asirotahum, atau kerabat-kerabat mereka. Ulaika kataba fi qulubihim, merekalah orang-orang yang telah tertulis di dalam kolbunya al-iman, iman, wa ayaduhum biruhim min, dan Allah akan kokohkan tolong dia dengan pertolongannya. Wa yudkhiluhul jannah, mereka masuk ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Inna hizballah humul muflihun, sungguhnya orang yang menjadi golongan Allah itu adalah orang-orang yang beruntung. Alla inna hizballah, sesungguhnya mereka itu adalah golongannya Allah. Surah Mujadalah ayat ke-22. Bapak Ibu sedaya, saya terangkan maksudnya. Jadi kelaziman orang yang sudah mencintai Allah dan Rasulnya, beribadah, maka dia otomatis hatinya nggak mungkin berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Itu nggak mungkin, nggak akan ketemu kaum seperti itu. Sekali lagi, ini persoalan hati, bukan persoalan muamalah, bukan persoalan dagang, bukan persoalan dunia, bukan persoalan adil kepada orang non muslim. Kita harus adil, bahkan Allah perintahkan. Menyakiti mereka nggak boleh, tetapi persoalan agami, maka kita tidak bisa berkasih sayang. Nah, contoh terbaik untuk kisah ini adalah kisahnya Hatib bin Abi Balta'ah. Pernah dengar belum? Hatib bin Abi Balta'ah itu salah seorang ahli Badar. Yang namanya ahli Badar itu kan sampai Allah tuh menyampaikan, sudah kalian mau ngapain aja silahkan, sudah aku ampuni, saking istimewanya. Tapi suatu ketika Hatib bin Abi Balta'ah itu melakukan kesalahan, yaitu apa? Ketika Rasulullah mau, sudah besar nih ya, sudah berkembang Islam di Madinah, kemudian mau balik ke Mekah, dalam tanda kutip mau nyerang Mekah nih. Maka kemudian Hatib bin Abi Balta'ah menyampaikan surat yang intinya ngenjang tanggal sekian-sekian kalian mau diserang loh oleh Rasulullah. Maka kemudian hal ini diberitakan oleh Allah kepada Rasulnya, diberitahukan. Maka kemudian Rasulullah mengutus beberapa orang, termasuk diantaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, untuk ngejar orang yang dititipi surat itu. Ini wanita yang dititipi. Maka dikejarlah. Setelah dikejar, tolong berikan suratnya kepada kami. Orang nggak mau nih perempuannya. Saya nggak bawa gitu. Kemudian dipaksa. Kalau sampai nggak diberikan, sampai diancam. Sampai aja diberikan. Kemudian ketika diberikan, dibawa pulang, diserahkan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian bertanya kepada Hatib, dipanggil. Ma hamalaka ala dzalik? Kata Rasulullah, kenapa Hatib, engkau orang baik, kok melakukan yang begini? Kenapa kamu kasih surat ke sana, membocorkan rencana? Maka kemudian Hatib mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku di Mekah punya anak-anak, punya keluarga, dan kami tidak punya qabilah. Saya khawatir kalau saya nggak memberitahukan kepada mereka, kemudian jenengan datang ke sana, kemudian diserang, maka sepulang panjenengan dari sana nanti keluarga saya dibantai oleh mereka. Itu alasannya. Maka kemudian atas dasar ini Rasulullah ampuni, padahal Umar udah, ya Rasulullah, saya penggal lehernya. Biasa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orangnya kan ganas gitu ya. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya Allah telah melihat hati ahlu Badar, bahwa mereka itu hatinya benar-benar bersih karena Allah.
Maka Allah pun berfirman, lakukan apa yang kalian mau setelah kejadian Badar itu, sesungguhnya sudah aku ampuni. Maka kejadian itu hatib keliru tetapi dimaafkan. Berarti ini menjadi dalil melakukan bercinta kasih, menolong terhadap agamanya orang-orang yang menjadi musuhnya Allah itu nggak boleh, terlarang. La yajuzulahu, la yajuzulahu. Saya dipahami sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Ini namanya al-wara wal baro, yaitu cinta dan benci. Nah, al-wala dan baro ini kalau nggak hati-hati kita bisa terantarkan kepada kekufuran. Mencintai orang kafir secara mutlak itu tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Ingat, ini bicara apa? Agami, bukan bicara muamalah. Jadi kan dagang silahkan, adil berbuat adil, bahkan disuruh, undang mereka diberikan hadiah, itu disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi persoalan agami maka tidak boleh berkasih sayang. Mencintai orang kafir secara mutlak maksudnya senang jikalau agamanya berjaya, senang jikalau lingkungannya bertambah jumlahnya. Oh, orang Yahudi lebih jadi banyak di sini, alhamdulillah, saya ikut senang, saya bahagia. Itu yang nggak boleh itu. Kalau itu jenengan lakukan bisa jadi kufur. Kemudian jenengan senang kalau mereka menang. Mereka menang melakukan segala sesuatu terkait dengan agama, misalnya masuk ke wilayah, misalnya di tempat putranya Pak Smardi yang di Gunung Sempu itu, kan dulunya banyak Muslim. Kemudian tiba-tiba didatangi oleh, jenengan tahu di sana siapa? Sekarang berapa persennya adalah non-Muslim. Bahkan ada tempat ziarah yang sangat besar didatangi oleh seluruh Indonesia tuh. Maka kalau kita ikut senang dengan banyaknya jumlah mereka bertambah itu, maka itu yang tidak boleh maksudnya. Kemudian bahkan jenengan bangga dengan jumlah mereka, menolong mereka, itu yang nggak boleh. Sekali lagi masalah agami, masalah din. Kemudian kalau jenengan berkasih sayang dan dalam persoalan dunia, contoh jenengan cinta banget tuh sama Ronaldo tuh main sepak bola, kemudian jenengan tiru potongannya, tiru gerak-geriknya sebanyak itu, tidak sampai kufur tapi bisa sampai derajat berdosa. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tatahidu aduwwi wa aduwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan jadikan musuhku dan musuhnya Rasulullah itu menjadi musuhku dan musuhnya kalian menjadi aulia, menjadi orang yang menolong panjenengan, menjadi pemimpin panjenengan, menjadi kekasih panjenengan. Itu tidak diizinkan. Sekali lagi, ini bicara wilayah keimanan, persoalan akidah. Tapi di dalam masalah muamalah, Allah berfirman, la yanhakumullah, sesungguhnya Allah tidak melarang kepada kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak memerangi kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian. Maka kita malah disuruh berbuat baik dan berbuat adil. Maka dari sini timbul tentang definisi beberapa jenis kekafiran. Nah, ini kita sampaikan minggu depan insya Allah. Ini hanya untuk bulan depan, minggu depan aja. Untuk prolog bagian yang ketiga, mudah-mudahan bermanfaat. Sisa waktu kalau ada pertanyaan monggo. Syukur-syukur pertanyaannya terkait dengan ini, jangan pertanyaan fikih, nanti kalau fikih kemana-mana. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya dipersilahkan.